Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Amelia Septia. Ini merupakan podcast pertama kami dari Himpunan Jurusan S1 Akuntansi UIN Suska Riau. Sekarang ini saya bersama narasumber yaitu Bang Bagas. Biasa Bang Bagas ini merupakan Wakil Ketua Umum dari Himpunan Jurusan Akuntansi S1 UIN Suska Riau. Nah, bicara-bicara nih Bang, kabar Bang Bagas gimana nih? Alhamdulillah sehat untuk saat sekarang ya. Ya alhamdulillah. Mengenai perkuliahan nih kan Bang, ini kan udah mau masuk UAS, bentar lagi kan Abang apalagi semester atas nih, kan mau KKN atau segala macam gitu. Gimana persiapannya nih Bang? Kalau untuk persiapan sendiri sih kembali ke diri masing-masing ya. Kalau untuk abang sendiri ya alhamdulillah pasti diutamakan untuk persiapan UAS dulu lah, karena kan UAS tanggal bentar lagi nih, hitungan hari gitu kan. Tetapi kalau misalnya untuk persiapan KKN ya nantilah mungkin setelah UAS bakal disiapin bagaimana teknis serta program kerjanya sama teman-teman satu kelompok gitu. Ya mungkin begitu ya teman-teman persiapan dari Bang Bagas untuk ngadapin UAS ataupun KKN. Kuliahnya gimana nih Bang, selama berapa semester nih Bang? Udah 6 lah ya. Ya, gimana Ya, Bang? alhamdulillah cukup menyenangkan sih bagi diri sendiri karena masuk akuntansi ini sebuah keinginan dari diri sendiri, ingin ngambil jurusan akuntansi. Jadi apapun itu kita jalani aja lah dengan lapang dada dan hati yang senang gitu kan. Nah bisa dibilang apa yang kita udah lakukan itu kita harus bersungguh-sungguh teman-teman dalam menjalaninya gitu ya Bang. Kita nggak boleh nih putus perkuliahan di tengah jalan. Misalkan ada problem atau masalah apa di dalam perkuliahan, kita harus tuntaskan permasalahan tersebut. Kurang lebih begitu ya Bang? Ya, apalagi bagi adik-adik nih yang semester 4, mungkin ada yang semester 2 atau dari yang SMA-nya IPA terus masuk akuntansi, mungkin itu sedikit berat ya karena mempunyai tantangan yang baru serta ilmu yang baru. Nah, jadi ketika kita udah mengambil sebuah keputusan untuk kita jalani, ya jalani dengan sungguh-sungguh karena semua itu akan ada jalannya. Yang penting kita nggak boleh putus asa. Jangan banyak-banyak rebahan ya untuk kaum rebahan. Ayo bergerak untuk lebih baik lagi gitu. Nah betul sekali tuh. Bagi kaum rebahan nih, ayo bangun gitu kan, kita buktikan nih apa yang kita inginkan tuh harus terwujud gitu. Jangan ngecewain orang tua di kampung ataupun orang sekeliling kita gitu kan. Untuk selanjutnya nih Bang, bicara-bicara mengenai UAS nih, kalau kami sih yang semester 2, semester 4 nih UAS, setelah UAS itu kan libur semester. Mungkin libur itu merupakan yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Soalnya kan kita masih bisa dibilang semester bawah masih bisa santai, masih bisa nikmati libur. Berbeda dengan mungkin Abang yang semester atas ya Bang, udah mikirin KKN, selanjutnya mikirin pokoknya iya lebih serius lagi gitu Bang. Nah untuk bicara-bicara nih Bang mengenai podcast kita kan judulnya tuh kan tentang semangat nasionalisme mahasiswa dalam memperingati hari lahirnya Pancasila nih. Tanggapan Abang nih atau menurut Abang gimana cara membangun rasa semangat nasionalisme kita di dalam diri mahasiswa nih, baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Menurut Abang gimana? Kalau menurut Abang pribadi, menurut saya pribadi, untuk meningkatkan semangat nasionalisme bagi kita seorang mahasiswa, jadi kita itu sebagai seorang mahasiswa itu adalah agent of change ya. Jadi kita tuh harus membawa sebuah perubahan di mana kita sudah memasuki tingkat perkuliahan. Jadi tingkat pendidikannya yang bisa dibilang tinggi dari yang lain-lainnya. Jadi untuk meningkatkan semangat nasionalisme itu dimulai dari diri sendiri dulu, untuk menyadari bahwa kita ini hidup di negara Republik Indonesia yang mana mempunyai Pancasila, dan kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam diri kita sendiri. Jadi untuk meningkatkan semangat diri kita sendiri itu kita bisa bermula dari atau berawal dari diri kita sendiri, terutama nih untuk kaum rebahan yang suka check out di Shopee. Kan itu bisa menjadi salah satu semangat untuk mencintai produk dalam negeri. Jadi yang di check out itu yang di dalam negeri aja ya, jangan yang di luar negeri gitu.
Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai seorang mahasiswa ini harus lebih banyak belajar sejarah-sejarah tentang sejarah-sejarah yang ada di museum atau sejarah-sejarah daerah-daerah tertentu yang mempunyai sejarah di masa lalu. Terus kita harus bangga dengan bahasa dan budaya lokal yang harus kita perkenalkan di media sosial. Kita kan sekarang di era digital. Jadi di era ini kita bisa meningkatkan serta mempublikasikan bahasa-bahasa serta budaya daerah setempat atau daerah asal kita sendiri di muka dunia gitu. Dan terpentingnya untuk sebagai seorang mahasiswa, kita juga harus mempunyai rasa solidaritas dan saling menghargai sesama gitu. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan antara dengan yang lain. Dan kita sebagai seorang mahasiswa juga harus mempunyai nilai dan tekad sebuah prestasi. Kita harus mempunyai prestasi yang mana mungkin bisa membanggakan kedua orang tua, bisa membanggakan kampus, sehingga bisa membanggakan bangsa kita sendiri. Itu adalah salah satu cara kita sebagai seorang mahasiswa di bidang akademik dalam meningkatkan semangat nasionalisme. Bisa dibilang gini nih teman-teman, cara membangun rasa semangatnya itu dimulai dari diri kita sendiri, dari niat ya Bang. Terus kita lakukan perubahan dalam diri kita. Bisa jadi kita ngajak teman-teman nih, teman-teman sekampus gitu kan, ayo berbuat baik gitu, ataupun berbuat semacam apa gitu yang dapat membangun kampus gitu kan Bang, memberikan hal positif, bisa dibilang begitu ya Bang. Benar. Kita sebagai seorang mahasiswa, kita kan berada di suatu himpunan. Di suatu himpunan ini bisa sebagai sebagai wadah untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Contohnya, kita di suatu himpunan mempunyai visi misi dan program kerja yang dimana kita berbuat baik kepada sesama. Kita di sana juga ada yang namanya saling membantu ketika ada terjadi keluarga atau kerabat kita yang sedang musibah. Terus kita membuat program kerja itu yang bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri atau himpunan, tetapi kita harus membuat program kerja itu harus berbuat baik atau harus mempunyai tujuan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat atau orang yang berada di lingkungan kita. Nah betul, di dalam organisasi itu ibaratnya kita semua udah seperti keluarga gitu ya Bang. Misalkan kita saling membutuhkan atau apa, di dalam organisasi tersebut juga kita bisa membangun potensi diri kita nih teman-teman, mengembangkan bakat dalam diri kita. Mungkin ya ikut di dalam organisasi itu kan banyak cabang-cabang apa gitu. Kalau misalkan apa, kita ikuti organisasi tersebut dengan baik, mungkin seperti itu ya Bang. Iya benar. Nah bicara-bicara nih Bang, untuk di luar kampusnya nih, kita sebagai mahasiswa tuh gimana dalam bermasyarakat ataupun bertetangga, ataupun pokoknya di dalam masyarakat tuh gimana nih cara kita membangun semangat nasionalisme kita kepada sekitar. Nah, kita kan membangun semangat nasionalisme seorang mahasiswa di lingkungan masyarakat ya, atau di lingkungan rumah kita. Nah, terutama nih kampus punya program yang namanya KKN, Kuliah Kerja Nyata, yang dimana itu ada di semester 6 masuk ke semester 7, dan bentar lagi saya yang mengalami gitu kan. Di sana juga kampus menyediakan suatu program yang bertujuan untuk sebagai seorang mahasiswa untuk menunjukkan bagaimana seorang mahasiswa itu terjun ke dalam masyarakat untuk membangun atau membuat suatu perubahan. Jadi nantinya ketika kita seorang mahasiswa yang mempunyai pendidikan, kualitas pendidikan atau ilmu yang lebih tinggi, jadi kita itu harus membuat suatu perubahan atau meningkatkan semangat nasionalisme kita dengan cara ikut bergotong royong sesama tetangga-tetangga atau lingkungan kita. Yang kedua, kita ikut upacara bendera 17 Agustus dan memperingati hari-hari besar. Terus kita harus mengikuti hari-hari besar, contohnya di masjid-masjid ya, Isra Mi'raj, memperingati Maulid Nabi dan segala macam. Itu adalah salah satu untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Dan yang paling utama, kembali ke topik yang pertama tadi kan, kita harus bangga. Dan kita harus bangga serta harus melestarikan budaya serta bahasa dari daerah kita. Jadi sebagai seorang mahasiswa itu jangan malu akan budaya atau bahasa dari daerahnya masing-masing. Andaikan
seorang mahasiswa itu malu terhadap bahasa serta budayanya, maka itu lama-lama akan memudar. Dari situlah semangat nasionalisme itu menurun. Tetapi jika kita seorang mahasiswa bangga terhadap apa yang ada di daerah kita, contohnya daerah saya punya sejarah, bahasa serta budaya tertentu, itu saya bawa ke organisasi atau ke teman-teman semua, saya perkenalkan, itu menjadi sebuah kebanggaan bagi diri kita sendiri kan, dan bagi juga masyarakat yang ada di kampung gitu. Betul. Nah, kurang lebih begitu. Nah, teman-teman, kan kita di kampus nih, tentu kan dari tiap-tiap daerah nih, Bang. Benar. Terus itu kan kita disatukan nih dalam kampus. Dengan adanya perbedaan itu bukan berarti adanya perpecahan di dalamnya, tapi dengan adanya perbedaan itu bisa bersatu kita di dalamnya gitu. Mungkin begitu ya, Bang. Ya, benar sekali. Terus mengenai perbedaan tadi nih, kita nih teman-teman tidak boleh juga nih terlalu bangga sama daerah kita, terus menyudut pandangkan daerah teman kita gitu kan, seolah-olah kita udah paling benar gitu. Itu tidak boleh ya teman-teman sekalian. Selanjutnya nih, Bang, kan bentar lagi mau KKN nih. Semoga dilancarkan ya, Bang, KKN-nya. Untuk kita semua nih yang mau melakukan UAS, semoga dilancarkan. Terus untuk yang mau menikmati libur, semangat nih, semangat mau UASnya gitu kan. Bentar lagi libur UAS udah di depan mata, semangat gitu. Terus nih kan, Bang, di zaman yang sekarang nih bisa kita lihat kan, teknologi semakin canggih, bisa dibilang perkembangan sangat pesat gitu kan. Kita sebagai mahasiswa nih dalam lingkungan kan, kita salah jalan dikit aja tuh bisa salah arah, bisa dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, untuk tips dari Abang nih biar kita sebagai mahasiswa bisa menggunakan waktu kita, bisa dibilang bisa bermanfaat bagi diri kita ataupun orang sekitar kita nih, itu gimana menurut Abang hal yang kita lakukan biar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain gitu? Jadi untuk kaum rebahan terutama ya, untuk teman-teman semua yang banyak rebahan sekarang, mulailah bergerak, mulai bangkit dari tempat tidurnya, lakukan apa saja yang itu menurut kalian baik dan itu berdampak baik juga bagi orang lain. Terutama kita sudah di era digital ya, mahasiswa juga harus dituntut untuk kreatif. Jadi sebagai seorang mahasiswa di era seperti sekarang ini harus mempunyai suatu tujuan hidup agar lebih baik ke depannya. Jadi kita bisa mengembangkan bakat serta minat kita di era digital ini. Banyak sih wadah-wadah yang harus kita ikuti gitu, atau semacam kita membuat seperti vlog gitu kan. Itu kan gimana ya, seperti bangkitlah dari rebahan ya, untuk kita tuh berubah gitu. Mana tahu kan dari kalian nge-vlog atau kalian membuat suatu video tertentu yang melestarikan budaya atau sejarah atau bahasa setempat, itu bisa membuat kita tuh lebih berguna mungkin bagi diri sendiri, atau bisa membanggakan kedua orang tua, atau bisa membuat harum nama bangsa kita gitu. Lebih-lebih hal yang kita lakukan bisa menghasilkan cuan ya, Bang? Itu deh paling benar untuk mahasiswa nih. Ayo lebih rajin lagi cari peluang bisnis yang baru, supaya jangan memberatkan atau jadi beban orang tua lah. Terlebih lagi bisa membiayai kuliah kita dengan hasil sendiri. Wah, tuh keren banget kita gitu kan. Ya kan, Bang? Sangat bagus gitu. Betul. Nah, teman-teman, jadi gini nih intinya, kita kan udah dari mungkin sebelum kuliah kita udah menentukan nih tujuan kita mau kuliah apa, terus tuh kita luruskan nih niat tujuan kita tersebut gitu kan, biar nggak salah belok. Sekarang kan salah belok dikit kita bisa membuat diri kita rugi nih, Bang ya. Terus kan apalagi pergaulan sekarang, bisa dibilang ya pandai-pandai kita mencari pergaulan yang sehat nih, yang bisa membawa kita ke keselamatan begitu teman-teman, biar tidak merugikan diri kita gitu. Terus itu kan jangan mengecewakan orang-orang sekitar, terlebih lagi mengecewakan orang tua. Orang tua udah banting tulang nih kan, Bang, untuk nyekolahkan kita di sini. Nah, intinya dari kita semua, kita harus membuat perubahan dari semuanya gitu, Bang ya. Dari Abang sendiri nih,
mungkin selama ini gitu kan, menurut hal apa yang abang peroleh selama usia ini yang bisa membuat abang bangga sama abang diri sendiri, mungkin apa abang boleh diceritain? Kalau untuk sesuatu yang kita buat bangga ya, ya saya merasa diri saya masih banyak kurangnya gitu. Tapi setidaknya dari saya mempunyai tujuan yang dimana saya hidup, dan untuk kedepannya saya harus berbuat baik dan berdampak baik bagi semua orang itu. Jadi apapun yang saya lakukan itu harus berdampak baik bagi semua orang gitu. Dan ini sedikit pesannya yang ingin saya sampaikan untuk adik-adik semua. Silakan. Atau teman-teman semua. Di masa kuliah ini, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Jangan terlalu banyak rebahan, jangan terlalu terlena sama waktu-waktu liburan. Tetapi di waktu-waktu itulah kalian memikirkan masa depan kalian, bagaimana yang akan kalian jalani nanti ke depannya. Jadi dari saya pribadi, kalau misalnya kalian mempunyai mimpi yang akan kalian wujudkan nanti, bergeraklah dan harus mempunyai keberanian untuk bergerak untuk mengejar mimpi tersebut. Dan apa yang ingin kalian menangkan, dan gini ya, simpelnya seperti ini. Apabila kalian mempunyai suatu tujuan dan kalian ingin memenangi atau memperoleh tujuan tersebut, kalian juga harus mempunyai atau mempertaruhkan sesuatu yang kalian pertaruhkan untuk memenangkan tujuan tersebut. Betul. Intinya maju terus teman-teman, pantang mundur sebelum jangan sampai menyerah. Kita dapat. Demikian podcast kami pada kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari kami. Salam dari Sinergi Inklusif, Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 UIN Suskarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.